Meskipun keyakinan itikad kita keyakinan Allah yang Maha memberi, tapi secara majas kita minta apa Allah meminta Iya, contoh selain ya Ali. Ya, madat itu apa artinya? Saya lupa. Coba Madat itu minta Pertolongan, Tolong. minta tolong. Tolong. ya begini saya. Coba saya, ini jawaban saya. Saya mengatakan Madad ya Ali, Madad ya Husain. Ya. Saya tahu bahwa dua orang itu sudah meninggal dan tidak mampu memberi apa-apa. Padahal keyakinan saya ketika Ali dan Husain ini paling jauh saya dikatakan jahil, paling jauh jahil. Bang, Ya, misalnya gini, karena saya tahu. gini. Kalau misalnya kita katakan tadi sebagaimana apa tadi definisi abang, kalau misalnya syirik tersebut hanya bergantung dengan i'tiqad, kalau tidak ya nggak apa-apa. Berarti banyak, maksud itu kaum musyrikin Arab itu dulu pun nggak berniat untuk menyembah berhala-berhala mereka. Boleh ini kalau Dari mana datanya? Dari mana datanya antum? sebentar ini Nah, boleh. terus begini ya. Nah, ini boleh kalau diskusi. Ini kemarin sudah saya bacakan dengan Kang siapa ya? Oh, waktu itu malam saya bawakan tentang tentang murtad ya, definisi murtad. Kalau untuk patung ya, kamu sujud mengejek untuk patung itu sudah dikatakan murtad itu kalau di definisi Fathul Qorib. Jadi maka kita ngaji itu ya harus komprehensif dari Enggak, dari kalau kita fikihnya bahas ke secara tauhidnya. definisi abang tadi, definisi abang tadi, yang itikad tadi ya. Ya, iya. itikad saya sembah ke patung. Saya sujud di depan patung, tapi saya itikad saya tidak menyembah patung. Ya Iya. gitu ya. Iya. Ya makanya gini, di fikih itu ada qawaid. Qawaid tentang beberapa pekerjaan yang dapat membuat kita murtad. Termasuk yaitu sujud di depan patung walaupun itu arahnya mengejek, menghina atau mengarah bergurau. Ya, itu beda, itu amrun kharij ya. Akan tetapi yang sesederhana ini ya, kamu percaya bahwa budrek mampu menyembuhkan kamu sakit kepala, ini syirik. ya gini kalau saya aja tadi saya kenapa langsung Enggak, ini ada Enggak, gini. jangan lupa catat Siap, yang sudah bisa ngobrol kayaknya. Monggo. Jangan lupa catat. Tadi diskusi tentang apa ya? Jangan lupa catat. Tentang ini kah? Tentang Tawasul ya, akhi. Masya Allah. enggak, bukan itu. Tawasul bil amwat. Bukan itu yang barusan ditanyakan tentang bahwa orang musyrikin itu gimana tadi? Oh, kalau saya menangkap, kalau pernyataan Kalau Nabi kamu Muhammad yang mengatakan jangan jawab bang, yang kebiasaan gitu. Dia tanya ke yang atas yang mengatakan itu. Jangan, kadang beda jawabannya bang. Jadi yang jawab yang mengatakan statement Siapa tadi. tadi? Iya, oke, silahkan. Siapa tadi, Bang? Siapa? Bang Muhammad atas Rizky, saya itu. kalau nggak salah. Atau siapa? Gimana Bang Rizky antum jelasin tadi? Apa jelasin apa, Bang? Tentang bahwa orang-orang musyrikin itu sebenarnya gimana tuh bilang tadi? Oh, kaum musyrikin itu pun dulu tidak berniat menyembah berhala, kecuali mereka itu tetap mereka tersebut sebenarnya niatnya menyembah kepada Allah, cuman itu sebagai perantara aja mereka itu. Gini Kak, saat mereka mengatakan untuk mendekatkan diri pada Allah, mereka menyembah atau tidak? Itu yang kalau menurut Abang tahu. Ya, Apa? Itu hujah yang sering Anda dengar itu. Dari Ya, kalangan. saat mereka kan gini. Jadi kan saya melihat bahwa dalil ini sering digunakan kepada orang yang tawasul. Jadi kan ada ayatnya seperti ini, ma na'buduhum illa liqarribuna, kan seperti itulah ala sawab. Jadi kami tidak malah menyembah patung-patung itu melainkan untuk
mendekatkan kami kepada Allah. Nah, Jadi dalil ini malah dihantam ke orang muslimin yang bertawassul. Saat orang-orang yang bertawassul ini menjelaskan, mengklarifikasikan bahwa sebenarnya kami tidak bertawassul itu bukan menyembah. Jadi disamakan ayat ini. Orang-orang kafir musyrikin juga berkira seperti itu. Mereka berkata tidak menyembah. Maka saya luruskan. Orang-orang kafir musyrikin itu menyembah. Itu namanya dalam ilmu nahu istisna taksis. Istisna di mana ini ada bab nahu ya, pastilah belajar istisna. Istisna yang di mana ilatnya itu ditaksis. Perkataannya kan seperti ini. Tidaklah kami menyembah melainkan kecuali ma na'buduhum illa. Tidaklah kami sembah kecuali untuk mendekat kami kepada Allah. Itu sebenarnya disembah, dan satu-satunya tujuan sembah itu untuk mendekatkan diri. Contoh praktek sederhana gini. Saya tidak pergi ke pasar kecuali untuk membeli sabun. Itu pemahamannya apa? Pergi ke pasar. Tapi pergi ke pasar ini cuma satu tujuan, beli sabun doang. Gitu, bukan tidak pergi ke pasar sama sekali. Contoh sederhana juga seperti itu. Mana abuduhum illa liyuqarribuna. Tidak kami sembah illa kecuali untuk mendekatkan kami. Di Berarti situ kan maknanya- gini, Bang. Sebentar, jangan dipotong dulu. Oh iya, ya silakan. Berarti maksud di situ bukan tidak menyembah sama sekali. Mereka menyembah, hanya saja tujuannya murni untuk mendekatkan diri. Seperti itu. Itu harus disepakati dulu. Jadi saat orang-orang musyrikin itu mengatakan mereka mendekatkan diri melalui perantara patung, itu melalui perantara patung itu dengan maksud menyembah atau bertawassul. Na'budu atau natawassalu, begitu. Nah, Silakan boleh ditanggapi. saya nambahi, Asih? Tadi Bang Rizky mau menanggapi katanya. Oke. Yang pertama, Bang Zian, kita kan harus pertama yang kita baca adalah tafsir ya. Oke. Kita bukalah tafsir kan biar jelas kan. Siap. Kalau kita seperti itu, ini namanya permainan bahasa ini. Kalau kita katakan mana buduhum illa liyuqarribuna ila, kami tidak menyembah kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Berarti tujuannya misalnya seorang tersebut, berarti kalau misalnya dia tersebut pergi ke pasar tersebut, kalau nggak ada tujuannya, apakah dia menyembah tersebut? Gimana? Apa hubungannya pasar sama menyembah? Gimana? Maksudnya yang tadi abang berikan contoh seperti apa tadi, yang pasar tadi? Maksudnya saya tidak pergi ke pasar kecuali untuk membeli sabun. Kalau abang nggak mau membeli sabun, kalau abang tidak mau membeli sabun, apakah abang pergi ke pasar? Tidak. Nah, terus? Ya seperti itu. Kalau bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kami tidak akan menyembah patung tersebut, kata orang kafir. Ya sama bang. Jadi pertanyaan gini Kang, saat mereka bertakarrub itu, menyembah patung atau tidak? Ya mereka menyembah tapi dengan alasan untuk takarrub, gitu. Ya benar, itu kita sepakati. Nah, itu yang harus dibedakan. Iya, mereka menyembah. Enggak, segini Kang, kalau antum bolehlah berdalih seperti itu. Abang mengakui bahwa kafir-kafir musyrikin ini benar-benar menyembah. Tetapi saya melihat dalil ini malah dihantam kepada orang yang bertawassul. Ketika kami menjelaskan kami tidak menyembah. Padahal beda loh, kalau seandainya dalam Al-Quran itu tertulis ma natawassalu illa liyuqarribuna. Tapi bukan seperti itu, ma na'buduhum. Seperti itu yang saya pahami. Ini Bang, bahas lain ya Bang. Kalau tentang Yang itu tadi tuh Bang, yang apa madat itu Bang. kalau tentang ini Berarti kalau pembahasan ini sudah disepakati bahwa boleh saya ambil kesimpulan seperti itu Bang Rizky, bahwa kita sepakat bahwa kafir-kafir musyrikin itu ketika mereka mencoba mendekatkan diri menggunakan patung, mereka sebenarnya menyembah patung tersebut dengan harapan menyembah patung tersebut dengan harapan patung tersebut bisa mendekatkan mereka kepada Allah dengan kudrah yang istiqlaliyah tentunya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Tabari dalam sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar dalam tafsir Tabari.